Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat malam dan masih bersama kami Florata malam ini untuk edisi penyiaran Senin 21 Juli 2025. Saya Leli Kara, Dito Utama dan juga rekan saya Mbak Isareng sebagai operator studio. Kami hadir menemani Anda di 100,5 MHz, kemudian melalui streaming www.rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kami menemani Anda sampai pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk program acara Zona Edukasi malam hari ini, kita tahu bahwa Pancasila itu bukan sekedar dasar negara, tetapi lebih dari itu pendengar. Pancasila adalah panduan moral dan juga etika dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Namun pendengar, tantangan zaman mengharuskan kita untuk tidak hanya menghafal begitu ya sila-sila Pancasila, tetapi benar-benar menghidupinya dalam tindakan nyata kita setiap hari. Dan pendengar, malam ini kita akan berbincang dengan seorang akademisi begitu ya, Bapak Carolus Charles Bego SH MSc, dosen Pendidikan Pancasila dan juga Kewarganegaraan atau PPKN, serta dosen tetap pada program studi ilmu hukum di Universitas Flores. Kita akan menggali begitu ya, bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila itu bisa diaktualisasikan dalam kehidupan pribadi, sosial, hingga digital. Dan malam ini kami sudah terhubung dengan narasumber kami. Pak Charles, selamat malam. Selamat malam, Ibu Lili. Pak Charles, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND. Baik, Pak. Sama-sama. Ya, Pak Charles, ini menurut Anda begitu ya, bagaimana posisi dan juga makna Pancasila begitu ya dalam kehidupan bangsa saat ini? Apakah masih cukup relevan begitu? Ya, kalau kita lihat kondisi akhir-akhir ini, ya, baik dari sikap dan perilaku setiap warga negara, saya kenakan nilai-nilai Pancasila itu sudah diabaikan. Mengapa demikian? Karena banyak yang sudah belajar tentang Pancasila, tetapi masih sebatas pengetahuan teori, tetapi tidak mampu untuk dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Oke. Baik, jadi ini hanya melafalkan begitu ya, hanya mengetahui saja tetapi tidak mengaplikasikan butir-butir Pancasila itu dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Mungkin contoh konkretnya begitu Pak Charles yang Anda lihat itu seperti apa? Ya, kalau umpamanya kita lihat di media ada kejadian-kejadian yang mungkin tidak disukai oleh kita semua. Mengapa demikian? Karena kita ditekankan untuk toleransi, tetapi kata toleransi itu tidak atau lupa kata saling. Jadi toleransi itu sebenarnya harus kita saling toleransi, tapi kadang-kadang kita hanya dituntut untuk toleransi, tetapi lupa harus ada kata saling. Ya, saling, sehingga ada keseimbangan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Oke. Baik, itu yang terlihat di keseharian kita begitu ya. Kata toleransi itu mungkin dimaknai oleh salah satu pihak atau sebagian orang saja begitu menurut Anda begitu ya Pak Charles ya? Iya. Oke, baik. Salah satu pihak itu hanya lebih menuntut bahwa haknya yang harus diutamakan, tetapi dia lupa untuk menegakkan kewajiban dia untuk menghormati hak orang lain. Itu yang penting. Oke. Baik, jadi harus ada saling tadi begitu ya Pak Charles ya? Iya, saling. Ya. Oke, bagaimana Anda melihat aktualisasi dari butir-butir Pancasila di kampus begitu? Pak Charles sebagai dosen begitu ya, Anda melihatnya seperti apa nih Pak Charles? Kalau di kampus, khususnya di Universitas Flores, itu ya memang kenyataan kami sangat toleransi, bukan karena saya mau angkat Unflor itu di media, tapi memang
Unflor sangat toleransi. Buktinya kemarin itu kami ada lakukan sunat massal. Nah, sunat massal itu terjadi di kampus Unflor. Gitu. Itu salah satu wujud toleransi itu. Dan untuk yang hal-hal misalnya saling menghargai antara suku dan juga agama, itu seperti apa Anda melihatnya di Universitas Flores? Itu mungkin bagian dari agama begitu ya. Bagaimana dengan suku? Karena banyak sekali pendatang-pendatang yang kemudian masuk ke Unflor begitu, mengenyam pendidikan di Universitas Flores. Oke. Kalau Unflor itu kampusnya anak muda. Anak muda itu tidak hanya sebatas anak muda di Kabupaten Ende, tetapi anak muda pada umumnya itu di seluruh wilayah Nusantara ini. Nah, itu. Dan perlakuan baik dari lembaga maupun antara sesama mahasiswa itu sangat harmonis. Tidak ada diskriminasi. Ya. Baik. Pak Charles, dalam konteks hukum dan juga keadilan, sila kelima tentang keadilan sosial sering ini menjadi sorotan begitu ya. Nah, Anda melihatnya seperti apa tantangan penerapan saat ini? Dalam konteks yang mana? Di kampus atau di luar? Secara umum saja. Secara umum. Baik, kalau secara umum biasa saya sering sampaikan kepada mahasiswa saya bahwa kelemahan di negara ini pada umumnya itu memang di sila kelima itu menunjukkan bahwa kita harus adil untuk setiap orang di seluruh wilayah Nusantara ini. Tetapi banyak pemimpin yang selama ini terlepas dari kepemimpinan 2 periode di masa Jokowi. Kalau Jokowi saya salut bagus. Itu sebelum-sebelumnya itu menurut saya itu mereka memang bijak, tetapi kurang bijaksana. Nah, kebijakan itu hanya mementingkan dirinya sendiri, sukunya sendiri. Sehingga pembangunan itu lebih banyak di Pulau Jawa ketimbang kita di Indonesia bagian timur. Maka dalam kepemimpinan Pak Jokowi kemarin itu memang sudah merambah masuk seluruh penjuru tanah air. Gitu. Boleh dibilang sudah merata begitu ya? Ya merata, belum seluruh juga karena kita di NTT ini khususnya di Flores, saya kadang-kadang sering komen dengan teman-teman, kenapa di Papua itu sudah ada jalan tol segala macam, tapi kita di Flores ini jalan tol tidak ada. Kalau ada jalan tol ya dari Manggarai Barat sampai Flores Timur pasti cepat itu transportasinya. Baik, Pak Charles, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita setelah kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu ini juga saya hadirkan sebagai ucapan terima kasih dari RRI ND untuk Pak Charles yang sudah meluangkan waktu begitu ya untuk bisa ngobrol dengan RRI ND. Dan untuk Anda pendengar RRI, Anda juga boleh berpartisipasi bersama kami. Anda bisa kirimkan pesan Anda atau mungkin langsung menelpon kami juga boleh ya ke layanan telepon di 082144511957 dan juga boleh ke WhatsApp program 1 RRI ND di 082138787886. Ada satu nomor lagu yang akan saya hadirkan, ciptaan Frankie Sahilatua, Pancasila Rumah Kita. Mulai dasar
RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Pendengar RRI masih bersama kami program 1 RRI ND. Kita di program acara Zona Edukasi ya, dan malam hari ini kita masih dengan topik yang sama, menghidupkan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pak Charles, selamat malam kembali. Malam. Oke, baik Pak Charles. ND itu dikenal sebagai kota Pancasila karena menjadi tempat lahirnya gagasan awal Pancasila oleh Bung Karno, begitu ya. Dan menurut Anda, bagaimana makna historis ini bisa dihidupkan dalam konteks masyarakat ND saat ini? Boleh deh, berkaitan dengan penyebutan ND Kota Pancasila, saya agak bertentangan. Ya. Kenapa ini? Kenapa demikian? Karena nilai-nilai Pancasila itu digali dari bumi Indonesia, bukan digali hanya dari bumi ND saja. Untuk itu Pancasila itu sesungguhnya nilai-nilainya sudah ada dari Sabang sampai Merauke, dari Samir Talaut sampai Pulau Rote, itu sudah ada. Hanya waktu pembuangan kemarin, Soekarno melihat bahwa hal-hal itu baik dan harus dirumuskan menjadi dasar negara. Itu tempat permenungan di ND, betul. Yeah. Tetapi kalau penyebutan ND Kota Pancasila, seakan-akan kita mengabaikan Kota Bajawa, Kota Nageke, bukan Pancasila di sana, atau Mamere dan lain-lain. Itu yang saya agak bertentangan seperti itu. Nah, lalu berkaitan dengan bagaimana kehidupan di Kota ND, menurut saya itu bagus. Mengapa demikian? Karena simbol-simbol toleransi itu sudah nampak di Kota ND. Ketika kita turun dari bandara itu di sebelah timur ada gereja Katolik, lalu sebelah utara itu ada masjid. Yeah. Itulah simbol-simbol toleransi yang ditampilkan di Kabupaten ND. Lalu di perlimaan itu ada monumen Pancasila. Lalu berkaitan dengan itu ada kehidupan kita di masyarakat itu, ada yang urumana segala macam itu, baik Katolik, Islam, segala macam agama itu, suku apapun kita saling bantu membantu. Dan itu memang nyata ada di Kabupaten ND.
Berarti sudah ada kata saling begitu ya, saling membantu Iya, begitu. sudah saling ya, sudah saling. Oke, baik Pak Charles, ini ada yang sudah bergabung. Iqbal, izin memberikan opini dan juga pertanyaan bahwa ND dikenal sebagai kota rahim Pancasila. Saya sebagai pendatang baru di ND merasa kagum dengan kota ini, karena di kota ini masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, ras, dan juga agama. Jika dikaitkan dengan nilai Pancasila, poin yang ketiga, sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang artinya kita berbeda-beda tetapi tetap bersatu. Pertanyaannya, apakah hal ini bisa berlanjut hingga ke anak cucu kita nanti? Dan upaya apa kita sebagai orang tua agar bisa mewariskan nilai Pancasila tersebut agar tidak akan pernah berhenti? Seperti itu dari Iqbal yang ada di seputaran kota ND. Pak Charles mungkin bisa langsung ditanggapi ini opini dan juga sekaligus pertanyaan begitu ya. Bagaimana kita orang tua menjaga dan juga mewariskan nilai-nilai Pancasila ini kepada anak cucu kita? Silakan. Oke, baik. Berbicara tentang sila ketiga Persatuan Indonesia, itu bisa terwujud apabila kita harus melengkapi sila 1, 2, 4, dan 5. Itu menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipenggal hanya di sila ketiga saja. Mengapa demikian? Orang bersatu itu apabila manusia-manusianya itu saling rukun, gitu. Jadi itu memenuhi di sila kedua. Lalu mengapa harus saling rukun? Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Kembali ke sila pertama. Ketuhanan yang Maha Kalau Esa. kita sudah melakukan hal itu, yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab, maka dalam perilaku kita sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan di sila kelima juga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita memperlakukan orang itu sama, baik di mata hukum dan segala macam itu harus sama. Lalu bagaimana itu bisa bertahan? Maka dibutuhkan sila keempat, yaitu pemimpin yang bijaksana. Bukan hanya bijak, tapi bijaksana. Bijaksana itu artinya pemimpin yang mampu memikirkan dirinya, kelompoknya, dan juga memikirkan orang lain di luar dari kelompoknya. Itulah yang diinginkan. Maka itu bisa terjadi persatuan untuk selamanya. Dan bagaimana cara kita orang tua untuk mendidik anak-anak kita? Maka berikan ruang kepada anak-anak untuk bergaul tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Itu penting. Dan yang terakhir saya mau sampaikan berkaitan dengan pertanyaan ini, bahwa jangan ragu Iqbal, karena di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga, bahwa Indonesia itu ada bukan atas perjuangan dari rakyat Indonesia semata-mata, tetapi berkat dari rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada campur tangan Tuhan di situ. Maka saya yakin bahwa kalau Tuhan menghendaki kita ini bersatu dari Sabang sampai Merauke, dari Sangat Talat sampai Pulau Rote, maka kita tetap bersatu untuk selamanya. Kegonjangan itu memang harus. Itulah kerikil-kerikil yang harus kita hadapi. Itulah ancaman. Tapi ancaman itu jangan kita biarkan berlarut-larut, tapi kita jadikan sebagai suatu tantangan dalam hidup kita. Bagaimana kita bersikap dan berperilaku. Itu menurut saya. Oke, baik. Mudah-mudahan Iqbal sudah mendengarkan penjelasan Pak Charles juga, belum kemana-mana, masih terus mendengarkan RRI ND begitu ya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan lagi, boleh silahkan bergabung kembali dengan RRI ND. Dan saya juga undang yang lainnya boleh bergabung di 082144511957 atau boleh kirimkan WhatsApp Anda, pesan Anda ke 082138788786. Saya dan Pak Charles ngobrol sampai pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Baik, ini ada Neni begitu ya di Jalan Sudirman. Oke, sayang sekali terputus obrolan kami dengan Pak Charles. Saya akan mencoba menghubungi kembali Pak Charles, narasumber kami di malam hari ini dalam program acara Zona Edukasi. Kita masih ngobrol soal menghidupkan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, sambil menantikan kami terhubung kembali dengan Pak Charles, saya akan hadirkan kembali lagu-lagu berikut untuk Anda.
Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket, dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adiluhur. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia. Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pendengar RRI, saat ini saya sudah tersambung kembali bersama narasumber kami dalam program acara Zona Edukasi, Carlos Charles Bego SH MSc, dosen PPKN Universitas Flores, dosen tetap pada program studi ilmu hukum, sudah bersama RRI kembali. Pak Charles, selamat malam kembali. Selamat malam, Ibu. Oke, baik, sempat terputus tadi obrolan kita nih Pak Charles, dan malam hari ini juga sudah ada yang bergabung kembali dengan RRI ND. Ini dari sebentar ya. Oke, dari Ibu Neni yang ada di Sudirman. Selamat malam Pak Charles, selamat malam Kakak Leli dan juga pendengar RRI. Selamat malam juga untuk Kak Neni. Pertanyaan saya untuk Pak Charles, apa saja hal-hal konkret penerapan nilai-nilai Pancasila yang bisa dilakukan oleh warga, baik sebagai individu maupun komunitas dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian ini lagi-lagi ke sila ketiga nih, Persatuan Indonesia. Sering kali diuji oleh perbedaan pandangan baik di dunia nyata maupun digital. Nah, bagaimana Pak Charles melihat peran generasi muda dalam menjaga semangat persatuan itu? Terima kasih. Oke, Pak Charles mungkin bisa langsung saja menanggapi, 9 menit lagi waktu kita. Oke, baik. Berkaitan dengan menghadapi perkembangan teknologi itu di media massa, itu perlu ada
kecerdasan dalam bersikap. Jadi kecerdasan emosional itu yang harus diutamakan, sehingga kita tidak serta-merta menanggapi hal yang kita dengar, yang kita baca di media itu, lalu kita harus perlu memfilterisasi apakah ini perlu atau tidak kita tanggapi atau bagaimana. Karena bisa menimbulkan dampak yang negatif jika kita salah dalam menyikapi. Jadi untuk itu biasa ya, bahwa kecerdasan intelektual tidak menuntut kita untuk bisa mengatasi segala masalah, tetapi kecerdasan emosional yang harus ditinggikan. Karena banyak orang yang tidak bisa menguasai, terganggu dalam pikiran ketika dia baca, dia melihat, lalu dia merespon tanpa dicerna terlebih dahulu. Jadi menurut saya bagaimana kita menjaga persatuan itu. Lalu kalau berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu kadang-kadang kita lebih meninggikan ego kita, maka itu yang bahaya. Karena kita tidak hidup di ruang hampa, kita hidup di antara manusia yang lain. Karena manusia yang lain juga memiliki hak untuk hidup sama seperti kita. Maka masing-masing kita yang hidup dalam wilayah ND khususnya dan Indonesia pada umumnya, kita harus saling menghargai hak orang lain. Menghargai hak orang lain, maka kita dituntut kewajiban kita. Bagaimana kita bersikap ketika kita menghadapi orang di sekitar kita. Buang ego kita lebih bagus supaya tercipta kerukunan dalam hidup kita. Kalau masing-masing mengalah, saya rasa tidak akan menjadi benturan. Mengalah untuk menang. Apa yang saya sampaikan ini, saya, halo? Iya, silakan Pak. Saya mengutip pendapat dari tokoh NU, yaitu Kiai Haji Mustofa Bisri. Dia katakan kita hidup ini di dunia ini bagaikan kita hidup di jalan raya. Jadi kalau kita di jalan raya itu kita menggunakan kendaraan, mari kita ikut jalur kita masing-masing. Jangan sampai saling mendahului dan kita saling bertabrak. Kalau kita saling bertabrak, kita hancur dengan sendirinya. Jadi itu pendapat dari saya. Oke. Baik, Pak Charles, sebelum kita akhiri, apa pesan Anda, ajakan kepada seluruh pendengar RRI malam hari ini, khususnya untuk kaum muda, untuk terus menghidupkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara? Pak Charles, masih dengarkan? Ya. Pesan dan juga ajakan Pak Charles untuk masyarakat dan juga pendengar RRI yang malam hari ini mendengarkan kita untuk bisa menerapkan ya begitu ya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Oke, baik. Pesan saya untuk berkaitan dengan membumikan nilai-nilai Pancasila ini, paling pertama kita jangan terlalu hanya memaksa kepada orang lain. Mari kita bergerak dari diri kita sendiri. Karena ketahanan diri itu penting. Ketika kita Indonesia ini memiliki ketahanan diri yang bagus, maka secara tidak langsung ketahanan nasional kita menjadi bagus. Maka kembali kepada diri kita masing-masing. Jangan terlalu menuntut orang, tetapi kalau kita sendiri tidak merubah diri kita, maka semuanya akan sia-sia belaka. Dosen boleh mengajar, tetapi kalau mahasiswa tidak menyadari dirinya bagaimana dia harus bersikap, maka akan sia-sia dosen mengajar itu. Itu pesan dari saya, dan jangan ragu, Indonesia memang selalu menghadapi berbagai macam tantangan, tapi tantangan itu bukan menjadi satu ancaman untuk diri kita. Saya yakin Tuhan pasti bisa melindungi kita semua. Baik, Pak Charles, terima kasih untuk waktu berbaginya dengan RRI ND dalam program acara Zona Edukasi. Mudah-mudahan next time kita bisa ngobrol lagi begitu ya Pak Charles ya, dengan topik-topik lain. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan ada yang kata dari saya yang salah. Saya mohon maaf untuk seluruh pemirsa di seluruh
pendengar RRI tercinta. Oke, terima kasih Pak Charles. Selamat malam. Malam. Ada satu yang hilang dari negeriku, tak seperti dahulu saling bersatu.